sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Majelis Tuhan, sedang duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya ke-29. Baik, jika sudah ketemu, mari saya mengajak kita bagi berdiri sebentar. Kita angkat kitab kita. Katakan sudah saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus sekarang ini juga. Amin. Sudah duduk kembali mengenai Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 24, ayat genap, dan Bapak Ibu serta Tuhan membaca ayat 25 ganjil dan seterusnya sampai ayat 29. Saya akan baca lebih dahulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Ya, kita boleh masuk di bulan Mei, di minggu pertama, dan kita juga sudah menerima perjamuan kudus. Ya, kita bersyukur. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaik Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, di sini saya ingin ajak kita melihat, ya, agak mundur sedikit dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini kita melihat bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu terkunci. Karena apa? Karena mereka semua ketakutan. Ya, kenapa ketakutan? Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada para muridnya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 31 dan ayat 32. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ya, jadi di sini sangat jelas Tuhan Yesus berpesan kepada para murid dan memberitahu kepada para murid bahwa dia itu akan dibunuh, ya, dan mereka semua itu imannya akan tergoncang, ya. Karena apa? Karena
yang selama ini mereka andalkan, yang selama ini mereka ikut, ya, yang mengajar mereka. Hari itu mereka menyaksikan dengan sendiri gimana Yesus disalibkan. Dan setelah peristiwa itu, maka para murid itu semua pada ketakutan, tetapi mereka dikejutkan. Karena apa? Karena saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, beberapa perempuan mengatakan Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, ya. Dan yang luar biasa itu, ketika mereka mendengarkan berita itu, dengarkan kabar bahwa Yesus telah bangkit dari antara mati, maka para murid itu berkumpul bersama-sama di dalam sebuah rumah, ya. Jadi disinilah kita melihat sangat penting, ya, bagi kita orang percaya, seperti yang rasul-rasul lakukan, yaitu apa? Mereka berkumpul bersama-sama. Kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah ketakutan, muncullah Yesus datang kepada mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kita bisa bayangin saat itu gimana para murid itu merasa tiba-tiba dingin sekali. Ya, dalam hati itu yang tadinya takut, cemas, khawatir, tapi tiba-tiba merasakan dingin, merasakan tenang, damai sekali. Karena apa? Yang mereka harapkan itu benar-benar muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa, ya. Kehadiran Tuhan itu membawa kesejukan, kedamaian kepada para murid Yesus. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, di sini kita melihat murid-murid Yesus itu bersukacita karena apa? Karena mereka melihat Tuhan mereka. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pertama, Yesus mengatakan damai sejahtera, dan kedua itu Yesus mengatakan lagi damai sejahtera bagi kamu. Jadi hati Tuhan itu selalu rindu, yaitu murid-muridnya, pengikutnya itu punya damai sejahtera, ya, punya damai sejahtera yang selalu daripada Tuhan. Ini sangat penting, ya, bagi kehidupan manusia. Dan murid-murid itu mengalami, ya, damai sejahtera. Tetapi kita melihat nggak berhenti sampai di situ. Ayat 22 mengatakan, dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ketika mereka mendengar ucapan Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera bagi kamu, dan mereka sudah merasakan ada sukacita, tetapi sekarang ditambah lagi, yaitu Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, dan Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Dan luar biasa, kita tahu buah-buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, ya, dua ini aja udah luar biasa. Kasih, sukacita. Ketika menerima kasih dan sukacita itu, maka kehidupan seseorang itu akan penuh dengan, ya, sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dunia ini berikan. Dan ayat 23 mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, Tuhan Yesus mengatakan harus mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, maka dosa orang tetap, dan dosa orang tetap, dan apa? Hati para muridnya tidak akan bisa ada damai sejahtera. Karena kasih itu adalah pengampunan. Buah roh pertama kasih. Jadi kalau kita mau mengalami buah roh, kita menerima buah roh, yaitu mengampuni. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni, dan jikalau kamu tidak kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Karena apa? Lambungnya masih bolong, tangannya masih bolong. Ya, siapa? Ya, orang-orang yang menyalibkan Yesus. Kita sebagai murid Yesus pasti kita geram, ya, secara kemanusiaan kita geram. Kenapa guru saya disalibkan? Kenapa guru saya ditusuk lambungnya, ditombak lambungnya? Ya, kenapa dia dicambuk? Pasti sebagai murid pengikut Yesus kita pasti geram kepada orang pelaku-pelaku seperti itu. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, ya, maka dosa orang tetap ada. Ya, dia tidak punya kesempatan, nanti akan mengambil keselamatan daripada Tuhan. Jadi harus mengampuni. Ya, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, jadi pengampunan itu sangat penting. Karena apa? Kita melihat hubungan suami istri sering terjadi. Kalau dia tidak bisa mengampuni suaminya, ya, maka tidak bisa baik hubungan suami istri. Ya, bahkan ada yang sampai suaminya sudah dari tanah pun nggak bisa mengampuni suaminya. Ya, gimana hidupnya itu, ya? Hidupnya sangat menderita, ya, karena nggak bisa mengampuni orang yang sudah dari tanah. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengampuni suami kita juga, ya, maka hubungan suami istri tidak akan bisa baik. Ya. Kalau kita mengampuni, ya, jadi baik seperti itu hubungan suami istri. Ya. Mungkin kalau dalam hubungan rumah tangga kami, saya sama istri mungkin saya sering buat onar mungkin. Ya, tapi puji Tuhan, istri yang selalu mengampuni sehingga dosa saya nggak ada di hadapan. Ya, kalau masih ada, ya berarti dia tidak bisa bersuka cita. Ya, jadi ini kata kuncinya, yaitu kita mau mengalami lawatan Roh Kudus, zaman Roh Kudus, supaya kita bisa menerima buah Roh, yaitu mengampuni dosa orang, ya, supaya kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Dan tapi kita di sini kita lihat, ya, sayangnya waktu Yesus hadir di tengah-tengah kumpulan para murid itu, sayangnya si Thomas itu nggak ada hari itu. Ya, kata firman Tuhan, si Thomas Didimus itu nggak ada di situ. Karena dari ayat 24 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, jadi dalam persekutuan, ya, saya mengatakan dalam persekutuan atau dalam ibadah itu, ketika tidak hadir sekali, mungkin sangat rugi kita. Ya, karena apa? Seperti Thomas alami kedatangan Tuhan Yesus, para muridnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi dia tidak bisa mengalaminya karena dia tidak hadir pada hari itu. Ya, saya tiap minggu saya hadir 3 kali ibadah. Saya merasakan 3 kali ibadah itu, ya, ada berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Ya, tidak ada ruginya. Ya, jadi ada terus kalau kita datang bersekutu dengan orang percaya, bersekutu dengan Tuhan, ya, selalu ada berkat-berkat spesial daripada Tuhan yang kita tidak terduga, yang mungkin kita tidak pernah melihat, yang mungkin kita tidak pernah dengar, ya, yang mungkin tidak pernah timbul dalam hati kita, tetapi Tuhan sediakan kepada kita yang setia, ya, untuk mencari Tuhan. Dan kemarin saya dengar dari anak putri kami yang kedua, waktu dia di Jakarta sana di kampus, dia lebih hebat daripada saya, ya, karena apa? Hari Minggu itu dia ikut kebaktian 5 kali. Saya 3 kali, dia ikut kebaktian 5 kali. Luar biasa, ya, powerful itu, cas terus, ya, berkat nggak habis-habis sampai 5 kali seperti itu. Ya, jadi percayalah bahwa kita yang selalu datang berkumpul bersama orang saudara seiman, berkumpul bersama-sama untuk mencari Tuhan, kita percaya kita akan mengalami Tuhan. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan Yesus datang bertemu dengan para murid, maka Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, murid-murid Yesus yang melihat pertama tadi mengatakan bahwa Yesus datang menjumpai mereka, dan Tuhan Yesus menunjukkan bekas lubang pakunya di tangan dan di lambungnya itu, ya. Dan ketika mereka menceritakan kepada Thomas, ternyata Thomas sulit untuk percaya. Kenapa Thomas sulit untuk percaya? Karena imannya sudah tergoncang.
ya, iman sudah tergoncang, iman sudah goyah, ya, dan dia tidak bisa menyaksikan sendiri, sehingga apa? Dia bilang, sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang paku itu, saya sekali tidak akan percaya, ya. Dan kita melihat Tuhan kita itu, Yesus Kristus itu memang kasih luar biasa. Sekalipun kita tidak percaya, sekalipun kita ragu kepada Dia, tetapi Dia peduli kepada kita. Ya, Dia mengasihi kita. Sekalipun Thomas tidak percaya, sekalipun Thomas ragu, tetapi itulah kasih Tuhan kita. Ya, bahwa ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, hati Tuhan kita ingin supaya kita memiliki damai sejahtera daripada surgawi. Ya, dan ketidakpercayaan Thomas itu langsung dijawab oleh Tuhan. 8 hari kemudian Yesus muncul lagi di rumah itu. Ketika Thomas bersama dengan para muridnya berkumpul di rumah itu, maka Yesus muncul di situ dan Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagimu. Dan ayat 27 mengatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, di sini kita melihat ketika Thomas tidak percaya, maka Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan hadir lagi, Tuhan muncul lagi, dan Tuhan berhadapan muka langsung kepada Thomas dan menyuruh Thomas itu meletakkan jarinya di bekas lubang paku itu, dan membuat Thomas mengaku dengan imannya, ya, yaitu, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, tadi Thomas tidak percaya, sekarang Thomas menjadi percaya dan yakin karena Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Yesus bangkit, membangkitkan iman kita. Jadi sekarang pun kita mungkin melihat, ya, banyak Thomas-Thomas di luar sana, ya, ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan nama Tuhan itu, ya, mereka juga banyak seperti Thomas, ya, karena di firman Tuhan mengatakan dalam ayat 21 tadi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya, dan para murid-muridnya sekali mengutus kepada kita, yaitu apa? Supaya kita bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati, bahwa Yesus benar hidup, ya, dia nyata dan real, disaksikan banyak saksi mata. Gimana para murid menyaksikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, ketika kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, di sini kita melihat ketika Yesus bangkit dari antara mati, 40 hari dia menyatakan dirinya terus kepada para muridnya. Ya, dia hadir di tengah-tengah muridnya, ketakutan itu dia hadir di situ, dia memberikan apa? Memberikan damai sejahtera. Jadi di sini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu mari kita menjadi murid Yesus yang setia memberitakan kebangkitan Tuhan, ya, kehadiran Tuhan kita dalam hidup kita. Mungkin kita bisa ketemu dengan Thomas-Thomas, ya, tetapi percayalah bahwa ketika kita memberitakan Yesus hidup itu, ketika mungkin orang tidak percaya, mungkin orang ragu, tetapi kita percaya Tuhan sendiri akan datang melawat orang tersebut, ya. Tuhan sendiri akan menjumpai orang tersebut, sehingga apa? Ya, puji nama Tuhan,
Lewat kesaksian kita inilah banyak orang datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Ya, di situ ya maaf ya, di belakang seorang bapak juga ya, nggak kelihatan karena tertutup tiang. Ya, di tadinya pertama juga dia seperti Thomas juga ya, Pak Asun. Maaf Pak Asun ya. Jadi dia seperti Pak Thomas juga. Ketika saya menyampaikan bahwa ketika dia sakit, waktu itu dia mengalami TBC, ya dia sakit menderita, dan saya ajak dia datang ke gereja untuk didoakan. Saya bilang, datang gereja didoakan, dia bilang, habis pulang dia bilang, saya nggak rasa apa-apa lah, saya nggak cocok di sini katanya. Kayaknya Tuhan Yesus nggak mengasihi saya katanya. Saya nggak cocok Pak Alay. Nggak apa-apa saya bilang. Tetapi saya tetap tidak menyerah, tetap mendoakan dia. Dan luar biasa ya. Ketika dia merasakan tidak merasa apa-apa, tidak mengalami apa-apa, tetapi heran juga saya, ya kenapa tadinya ada TBC sekarang sudah sembuh, ya dia bilang nggak mengalami apa-apa, tetapi TBC sudah sembuh seperti itu, ya. Dan puji nama Tuhan, setelah beberapa tahun kemudian, ya mungkin saya perkiraan 6 tahun kemudian, dan kemudian 6 tahun kemudian, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Tuhan sendiri berbicara kepada dia ketika dia mengalami kesulitan dalam masa persoalannya. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau saya cari Pak Alay, dia bilang, berarti saya memilih Tuhan katanya. Tetapi kalau kata firman Tuhan, kamu memilih saya, dia bilang. Kalau kamu memilih saya, maka kamu kirim hambamu datang ke bengkel saya sekarang katanya. Dia berdoa seperti itu. Dan setelah dia berdoa seperti itu, dia bilang, Tuhan, bukan saya mau memilih kamu, tapi kamu memilih saya, maka kamu kirimkan hambamu datang ke bengkel saya, dia bilang. Setelah dia doa demikian, tidak lama muncul seorang hamba Tuhan, ya, yaitu Pak Alay sendiri yang muncul. Begitu dia nampak Pak Alay, dia nangis, terharu. Karena apa? Tuhan mendengar doanya, ya. Jadi dari seorang Thomas yang tidak percaya, dan Tuhan datang ketemu dia, dan dia mengaku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Dan Pak Asun juga tidak percaya, saya tidak punya kuasa, tetapi saya percaya kuasa datang dari Tuhan. Tuhan datang menolong Pak Asun, Tuhan datang menolong Pak Asun, sehingga Pak Asun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan puji nama Tuhan, tidak sampai di Pak Asun, sekarang Pak Asun giat rajin bersaksi. Ketika orang datang ke bengkel, dia bilang, Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus luar biasa. Memang ya saya bisa saksikan ketika saya kenal Pak Asun yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu mukanya gelap. Ya, mukanya gelap, mukanya beban berat. Tetapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan menyerah diri baptis, dan luar biasa, mukanya itu terang sekali. Dan sekarang saya lihat dia tuh kayaknya lebih awet muda loh wajahnya. Kenapa ya? Kenapa ya wajahnya lebih awet muda? Ya, jadi saya kira percaya Tuhan sudah hadir dalam hatinya, ya. Tuhan sudah hadir dalam hidupnya, sehingga membuat apa? Membuat dia mengalami sukacita dan luar biasa. Ya, saya cerita saya, dia bilang, setelah saya percaya Tuhan Yesus itu, masalah bukan nggak ada, dia bilang, tetapi beda, dia bilang. Masalah ada, tetapi hati ini tetap rasa sukacita, dia bilang. Hati rasa tenang, rasa sukacita luar biasa, dia bilang. Ya, jadi itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Kita percaya, kita semua sudah menerima daripada Roh Kudus, maka ada sinar kemuliaan daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, maka orang melihat wajah kita, orang akan melihat bahwa ada Roh Kudus hadir dalam hati kita, ya. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, maka dia percaya. Tetapi Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Jadi kita yang belum melihat namun kita percaya, kita adalah orang-orang yang paling bahagia, ya. Mungkin kita berdoa untuk uang, tapi kita belum melihat uang, ya, tapi kita percaya uang itu sudah ada, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia, ya. Kita menderita sakit penyakit, mungkin kita berdoa terus, ya. Mungkin kita belum mengalami kesembuhan, tetapi kita belum melihat kesembuhan, tetapi kita percaya kita sudah sembuh, ya. Maka apa?
kita adalah orang-orang yang paling berbahaya, kata firman Tuhan. Karena dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah manjur, tetapi semak patah mengeringkan tulang. Ya, dengan sukacita, dengan kebahagiaan itu, maka kita percaya yang tadi kita melihat sakitnya kita yang belum sembuh. Ketika ada sukacita yang mengalir dalam hati kita, maka percayalah penyakit itu akan sembuh sendiri. Ya, dan dalam rumah tangga juga, punya masalah rumah tangga, kita belum melihat ya ada pemulihan dalam rumah tangga kita. Kalau kita terus belum melihat, tapi kalau kita percayalah ya, ketika ada sukacita timbul dalam hati kita, ada salum yang timbul dalam hati kita itu, maka dengan otomatisnya rumah tangga kita akan dipulihkan. Ya benar. Kalau misalnya saya terus lihat istri saya wajahnya marah-marah terus, cemburu terus, kira-kira betah nggak saya di rumah? Pasti nggak betah, ya, pasti nggak betah di rumah. Ya, tapi kalau saya melihat wajahnya, waduh, apalagi semalam saya dimasakkan, si dia itu masak kasih saya tuh kan, ikan kerapu masak asam manis sama masak sayur, apa tuh mas, sayur bayam ya, sayur bayam tumis. Dia udah kerja, dia pulang, dia masak kasih saya makan. Saya lihat, wah senang kali saya seperti itu ya. Jadi kalau ada sukacita, ada salum daripada Tuhan itu, percayalah ya, pasangan kita itu tadinya yang mau marah itu tidak jadi marah. Amin. Ya, pasangan kita yang mau marah itu jadi tidak marah. Kenapa? Ada salum, ada damai sejahtera ya. Enggak jadi marah. Karena apa? Karena kita adalah orang percaya. Karena kita adalah pengikut Kristus. Karena kita adalah murid Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hati kita. Biarlah roh salom, roh damai sejahtera itu terus mengalir dalam hidup kita, sehingga berdampak pada setiap orang bertemu dengan kita, sehingga kita boleh bersaksi. Melalui kesaksian hidup kita, orang boleh datang kepada Tuhan dan menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan. Yang WL pemain musik untuk maju ke depan.